Hello everyone, perkenalkan nama saya Bella Sapitri dengan NIM 2111041 dari kelas 2BA reguler dari Prodi Kesehatan Masyarakat Stikes Hang Tuah Pekanbaru. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sosiologi dan antropologi kesehatan. Kita akan membahas tentang konsep dasar sosiologi. Yang perlu kita ketahui, apa sih itu sosiologi? Siapa tokoh yang memperkenalkan sosiologi? Terus mengapa kita harus mempelajari sosiologi? Yuk, check it out. Definisi sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin socius yang berarti masyarakat, dan logos dari bahasa Yunani berarti ilmu. Nah, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, baik dari segi perilaku, interaksi, dan pengaruh. Tokoh sosiologi, ada yang tahu bapak ini nggak? Ada yang nggak tahu malahan. Wah, parah sih kalau nggak tahu bapak ini. Nah, bapak ini adalah Auguste Comte. Ia adalah orang pertama mempopulerkan sosiologi pada tahun 1839. Atau bapak ini udah terkenal biasa dengan sebutan bapak sosiologi loh. Yang nggak tahu, wah, harus ditingkatkan lagi nih pengetahuannya. Nah, menurut Auguste Comte, sosiologi adalah suatu studi positif tentang hukum-hukum dasar dari berbagai gejala sosial. Tokoh sosiologi selanjutnya, Vitirim Alexandrovich Sorokin. Ia merupakan seorang akademis dan aktivis politik di Rusia. Dan ia juga pendiri Departemen Sosiologi di University Harvard. Dan ia juga menemukan teori siklus sosial. Nah, menurut Vitirim Alexandrovich Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, contohnya hukum dengan ekonomi. Nah, dia juga mengemukakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, contohnya geografis dan biologis. Tokoh sosiologi selanjutnya, Emil Durkheim. Ia adalah pencetus sosiologi modern. Menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta sosial. Fakta sosial yang maksud adalah cara bertindak dan berpikir. Mengapa sih kita harus mempelajari sosiologi? Nah, dengan kita mempelajari sosiologi itu, kita dapat mengontrol atau mengendalikan setiap tindakan dan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Terus dapat mengkaji status dan peran sebagai anggota masyarakat, serta dapat menilai dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui. Serta kita dapat memahami nilai, norma, tradisi, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat lain, serta memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada tanpa menyebabkan timbulnya konflik di antara anggota masyarakat. Manfaat sosiologi bagi kesehatan. Yang pertama, health psyche. Yang kedua, analisis hubungan dokter dengan pasien. Yang ketiga, sosial ekonomi dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Yang keempat, analisis faktor sosial dalam hubungan dengan etiologi penyakit. Yang kelima, cacat fisik merupakan faktor sosial. Sosiologi kesehatan. Sosiologi kesehatan adalah studi tentang perawatan kesehatan sebagai suatu sistem yang telah terlembaga dalam masyarakat. Ruang lingkup sosiologi kesehatan. Yang pertama, epidemiologi. Mengkaji peningkatan penyakit, distribusi penyakit, penyebab penyakit, dan asal penyakit dikaitkan dengan proses perkembangan pembangunan. Contohnya, penyebaran tipus disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi. 2. Aspek medis dari sistem sosial. Persepsi di masyarakat bahwa sakit dipandang sebagai sanksi sosial. Contohnya, penyakit HIV/AIDS dianggap sebagai penyakit kutukan akibat hubungan seks bebas. Ketiga, etiologi. Mengkaji penyebab dan asal-usul penyakit dan berpengaruh pada hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya serta berpengaruh langsung terhadap kesehatan penduduk. Contohnya, penggunaan lingkungan sosial pasien sebagai media terapi bagi pasien amnesia. 4 perubahan yang terjadi dalam dunia medis. Yang pertama, perubahan pola mortalitas dan morbilitas dari penyakit yang bersifat akut dan infeksi. Contohnya, influenza dan tuberkulosis. Yang kedua, dampak pengobatan yang bersifat preventif dan meningkatnya kesehatan masyarakat. Yang ketiga, dampak perkembangan bidang psikiater. Yang keempat, dampak administrasi kesehatan. Definisi nilai, norma, dan etika.
Nilai adalah harga atau kualitas suatu secara intrinsik, prinsip umum tingkah laku abstrak. Fungsi nilai sebagai pedoman, sebagai pendorong tingkah laku manusia dalam hidup. Norma merupakan kaidah atau aturan-aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia dan bersifat mengikat. Fungsinya yaitu untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan akan dinilai orang lain. Etika, kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Fungsi dari etika adalah sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas. Orientasi kritis diperlukan karena kita dihadapkan dengan pluralisme moral. 6 nilai budaya. Yang pertama, ekonomi. Yang kedua, teori. Yang ketiga, kuasa. Yang keempat, solidaritas. Yang ketiga, estetika. Yang keenam, agama. Norma sosial. Norma sosial adalah suatu ukuran atau pandangan tentang suatu ataupun tingkah laku yang diterima dan disepakati secara umum oleh warga atau suatu masyarakat. Malpraktik. Malpraktik adalah tindakan profesional yang salah sehingga menimbulkan bahaya pada individu, ditandai adanya indikasi tindakan tenaga kesehatan yang tidak memenuhi standar profesi. Peluang tenaga kesehatan dalam melakukan malpraktik. Yang pertama, kesalahan dalam pengobatan tanpa menggunakan standar 5 benar. Benar obat, benar pasien, benar dosis, benar cara pemberian obat, benar waktu pemberian obat. Kedua, kegagalan dalam mengkomunikasikan informasi ke dokter, sejawat, dan keluarga pasien. Yang ketiga, kegagalan dalam pengkajian, misalnya mengidentifikasi kebutuhan pasien, pemeriksaan fisik, dan hasil labor. Nah, hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.